Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk kita kepada pelajaran adab-adab ketika sakit. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan tentang masalah al-iman. Sebagaimana yang telah kita ketahui, iman itu memiliki 5 rukun. Rukun yang pertama adalah al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu memiliki 5 rukun. Rukun yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita iman kepada Allah, kita pun mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun beriman kepada kitab Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan kita pun beriman kepada utusan-utusan Allah. Dan yang kelima, kita mengimani hari kiamat. Dan yang terakhir yang ingin kita bahas, yaitu beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Contoh misalnya takdir yang baik. Misalnya kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan misalnya. Ini adalah takdir yang baik yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kepada kita. Apa kewajiban kita? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin kekayaan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Fajr ayat ke-15, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat tersebut bahwa kekayaan adalah mabtalah. Apa itu mabtalah? Mabtalah adalah ujian. Maka kita yakini bahwa kekayaan yang kita dapatkan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menggunakan harta kita di jalan Allah? Bagaimana kita bisa menggunakan harta kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh takdir yang buruk. Misalnya kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang miskin, itu kemiskinan. Ini pun takdir dari Allah. Dan kita harus mengimani bahwa ini adalah takdir dari Allah. Lagi-lagi Allah pun menyebutkan masih dalam surat Al-Fajr ayat selanjutnya, ayat ke-16, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Allah menjelaskan bahwa kemiskinan adalah mabtalah, yaitu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka segala bentuk takdir yang baik maupun yang buruk adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula virus yang sedang tersebar saat ini, itu virus corona. Nah, ini pelajaran kita tentang adab-adab terhadap orang sakit atau adab-adab ketika sakit. Maka kewajiban kaum muslimin terhadap virus corona apa? Yang pertama yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan segala bentuk upaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa tidak ada satupun virus yang bisa menimpa kita melainkan atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di samping tawakal, kita pun wajib untuk ikhtiar. Nah, ini kedua ini harus ada, yaitu tawakal dan ikhtiar.
Apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah usaha. Bagaimana usaha kita untuk menjaga corona? Contohnya, misalnya kita senantiasa diam di rumah. Kita senantiasa menjaga kebersihan. Ini di antara ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi misalnya kita telah tawakal, kita pun sudah ikhtiar, tapi nauzubillah min zalik, tapi ada sebagian kaum muslimin misalnya terkena virus tersebut. Apa kewajibannya? Kewajibannya yaitu bersabar. Kita senantiasa bersabar atas musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan. Segala bentuk musibah, kita harus senantiasa bersabar. Kenapa? Karena kita yakin apa yang kita dapatkan, apa yang kita timpa adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita alami saat ini itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa Ustaz sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhukum fillah, Abu Fatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.